Assalamualaikum Bapak CU dan Bapak Rio. Kita mau tanya-tanya sama Bapak Inspektur Bapak Rio sama Bapak CU tentang inspeksi Lifeboat 1, 2, 3, dan 4 di Teras Conquest 6. Silakan Bapak Chief Officer menempatkan diri di posisinya. Iki tenanan iki lho, iki on lho iki. Nah, iki gotek iki. Bagaimana Bapak CEO untuk ketok banget ini untuk inspeksi Lifeboat 1, 2, 3 di tahun 2023 Desember mendekati bulan tahun baru 2024 ini. Ini cukup panjang loh, panjang sejarah baru 2023 2024 1 tahun. 2022 yo. 23 kemarin 2 Untuk sekarang diperpanjang ini. terpanjang. Bagaimana hasilnya Cip yang mengawal terus itu dari awal sampai akhir bagaimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Supriyantoro 32. Iya, siap. Mas Rio, yang pertama perkenalkan dulu, ini kita punya kapten ini lain dari yang lain ya kan, susah dicari. Round the world ini cuma satu ini. Ini YouTuber. Channelnya apa channelnya? Supriyantoro 32. Oke, jangan lupa like and subscribe. Minya agak dekat minya biar jelas. Jadi gini Cap, prosedurnya Lifeboat itu kita sebelum masa servis kita mengajukan dulu ke kantor kita untuk diadakan servis tahunan atau 5 tahunan, betul Pak Rio ya? Nah, setelah disetujui, budgetingnya oke semua, approve, maka third party dalam hal ini PT Baruna Indonesia ya, nah itu akan didatangkan oleh pihak kantor kita ke atas Lifeboat DC6 ini. Nah, setelah mereka datang, kita kasih induction untuk pengenalan lokasi. Setelah itu kita akan Eksekusi. sebelum eksekusi kita mengeluarkan permit to work dulu, izin kerja. Nah, itu ada risk assessment dan lain-lain. Kita assessment resiko-resiko apa yang terjadi, nanti pekerjaan akan dilakukan bagaimana, dan selanjutnya yang kita servis itu Lifeboat nomor 1, 2, 3 dan nomor 4. Nah, karena sudah pembagian tugas dikasih tahu sama ahli third party Mas Rio Raka Buming Mangkubumi ini, nah, nanti kita ikutin aja apa yang dia perlukan, kita support. Dan alhamdulillah dari tanggal 29 datang sampai siang tadi ya, tadi agak-agak sore sudah selesai dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan, dan nantinya akan diservis terus untuk mingguan, bulanan, dan akhirnya nanti tahunan lagi dan 5 tahunan. Jadi aspek-aspek alat-alat keselamatan ini sangat diperhatikan di dunia oil and gas ini. Itulah kenapa budgeting ini terlalu bisa membengkak, bisa mahal, karena ya semua alat harus siap digunakan dan bersertifikat. Seandainya ada sesuatu hal, ada yang bertanggung jawab dan siap untuk bertanggung jawab. Mungkin dari Mas Rio dada dulu di sana. Ini Mas Rio dari Batam ini. Dari Baruna. Monggo. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rio, teknisi Lifeboat dari PT Baruna Batam. Bicara tentang Lifeboat, satu alat keselamatan yang barangkali bisa menyelamatkan nyawa kita ketika kapal terpaksa kita tinggalkan. Jadi untuk cara pengecekan ada beberapa kategori yang perlu kita lakukan untuk pengecekan Lifeboat. Yaitu kategori pertama, pengecekan hull ataupun bodi Lifeboat itu sendiri, luar maupun dalam, cek apakah ada kebolongan atau mengalami penipisan atau ada yang retak. Itu untuk tahap pertama. Terus yang kedua, rilis mekanisme.
yang mencakupi tentang ngerilis untuk label itu sendiri, semacam hook release, handle release, termasuk kabel kontrol release, apakah berfungsi dengan baik. Satu-satu dicek, setelah dicek kita tes untuk memastikan layak fungsinya. Begitu Pak. Terus yang ketiga, launching appliance, mencakupi tentang dewi-dewi lebut, depit, winch, dan wire lebut, termasuk hooknya juga. Itu biasanya rutinitas kru yang lakukan tiap minggu Pak, dan memastikan untuk pergerakan depit, segala jenis untuk launching itulah. Siap. Termasuk wire mana yang kering digris ulang. Nah, itu untuk launching upline. Terus Jadi penting di pelajaran dari Bapak Inspektur. Harus ya, data. bener Pak. Terus profession atau mesin lebut sendiri Pak, mencakupi dari propeller, rudder, mesin lebut itu dicek oli gerbo, terus minyak sesuai dengan kapasitas yang diperlukan, dites, dihidupin, jika memungkinkan turunkan air, jika tidak mungkin kan semaksimal mungkin lah untuk profession mesin dari lebut. Yang kelima, illumination mechanism, yaitu penerangan dalam lebut itu sendiri, termasuk canopy light bagian luar dan juga interior, lampu bagian dalam, dan switch harus dites layak fungsinya. Terus Illumination itu penerangan jadi ya. Ya. Penerangan dalam lebut. Terus yang terakhir, interaction dan emergency lighting. Instruksi-instruksi yang segala macam instruksi di dalam lebut ataupun di luar lebut Harus jelas. harus jelas. Marking yang tak jelas dijelasin agar bisa digunakan suatu saat bisa nampak jelas. Oke. Lebih kurang begitu Pak. Terus untuk makanan sama minuman itu untuk Termasuk inspeksi dari sampean nggak? ya termasuk Pak. Oh iya, saya nggak ada baca itu. Oke, jadi tadi sudah diinspeksi untuk release gear, keadaan lebut, expired makanan dan minuman yang ada di dalam lebut. Jadi ada 1920 air minum itu kali setengah liter di dalam satu lebut itu ya, cukup banyak. Waktu ada emergensi orang yang di dalam biar tidak dehidrasi. Jadi cukup jelas ya, untuk lebut 1, 2, 3, 4 sudah diinspeksi dan layak untuk digunakan. Itu filosofinya kita persiapan untuk emergensi ya, ya kan? Kita berdoa yang terbaik, tapi kita mempersiapkan yang terburuk. Bukan begitu kan? Betul. Jadi kita berdoa yang terbaik, tapi persiapan yang terburuk. Jadi kita sudahi untuk wawancara masalah lebut ini. Saya kira sudah cukup bagus, layak untuk dikeluarkan sertifikat tahunannya ya Mas ya. Nah, sekarang dari Mas Rio ini, bagaimana keadaan Mas Rio? Rasanya melakukan inspeksi di TC6 ini untuk dari segi akomodasi, makanan, terus sambutan dari kru, bagaimana, ada kendala atau ada yang perlu ditingkatkan dari Libo TC6? Untuk kerjasamanya cukup baik sih Pak. Untuk akomodasi dan makanan semuanya menurut saya cukup layak sekali Pak. Bukan cukup layak sekali. Ya. Jadi senang ya kalau kerja ke TC6 ini ya? Senang Pak, senang banget sebenarnya Pak. Kerja nggak begitu dipaksakan, sesuai aturan dan anjuran, sesuai instruksi kita laksanakan dengan baik. Jika ada keluhan segera laporkan segera, jika capek istirahat. Siap. Begitu Cap, jadi kesan-kesannya layak dan senang banget. Kiranya kapan-kapan bisa dipanggil lagi. Oke, terima kasih Om Rio, terima kasih Om Cip, Pak Chief Officer kita. Jadi ini salah satu alat critical equipment
yang kalau kita untuk weekly-nya kita Sabtu Minggu kita tes. Jadi alhamdulillah dari Bapak Inspektur Pak Rio dari Baruna ini ada beberapa catatan untuk perawatan aja sih. Dan dari Chief Officer terima kasih Chief. Sudah ada perawatan, mudah-mudahan ini hanya critical equipment ini hanya kita punya dan kita siap pakai dan jangan dipakai. Nah itu kata-kata Chief tadi. Iya. Terima kasih Om Rio, Mas Chief. Lanjutkan perjuangan, tetap dirawat semua alat-alat di TC6 dan tetap jaya TC6 2024 makin maju. Jangan lupa subscribe, like, and share. Supriyantoro 32. Assalamualaikum. Lebih lengkap lihat di description di YouTube podcast ini ya Sobat 32. Sampai ketemu lagi. Salam 32.